Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Rumah Tajwid Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Ustaz Dedi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bacaan-bacaan khusus yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an ada terdapat beberapa ayat yang memiliki cara baca yang khas atau yang lebih populer, dikenal dengan istilah gharibul qiraah, bacaan-bacaan yang aneh atau asing. Lafaz-lafaz tersebut merupakan perkara yang diulas dan menjadi kajian di dalam manhaj qiraah Imam Hashim riwayat Hamz. Oke, langsung saja. Yang pertama ada istilahnya tashil. Secara bahasa, tashil artinya ringan. Sedangkan menurut istilah ialah mengeluarkan suara antara hamzah dan alif. Tashil ialah meringankan ucapan dengan mengeluarkan suara antara hamzah dan alif. Tujuannya untuk memudahkan pengucapan. Tashil sendiri hanya terdapat pada surat As-Sajdah ayat 44 pada lafaz a'jamiyyu. Nah, pada lafaz tersebut hamzah pertama dibaca biasa, sedangkan hamzah kedua dibaca ringan antara hamzah dan alif tanpa mad. Jadi cara membacanya meringankan hamzah yang kedua. Hamzah yang pertama dibaca seperti biasa, hamzah yang keluar pada tenggorokan bagian dalam. Namun hamzah yang kedua ini diringankan sehingga ketika kita baca a'jamiyyu, kedengarannya hamzah yang kedua ini ringan. A'jamiyyu. Kalau kita baca dengan seperti biasa, maka harus dibaca a'jamiyyu. A'jamiyyu. Karena hukumnya tashil, hamzah yang kedua ini harus dibaca dengan ringan. A'jamiyyu. Nah, demikian. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada imalah. Secara bahasa artinya miring, sedangkan menurut istilah artinya ialah menyondongkan suara fathah ke kasrah atau suara alif ke iya. Menurut Imam Hamz, imalah hanya terdapat pada surat Hud ayat 41 pada lafaz Bismillahi majreha wa mursaha. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya ialah menuturkan suara fathah condong ke arah kasrah pada lafaz majra, sehingga keluar bunyi mendekati huruf E dalam kata syadid. Jadi ketika kita baca antara fathah dan kisrah, Bismillahi majreha wa mursaha, pada huruf ra tidak dibaca lagi seperti ra biasa, tidak dibaca dengan majraha, tetapi dibaca dengan majreha. Nah, Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, demikian. Namun menurut Imam Al-Kisai dan Imam Hamzah, imalah itu jumlahnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Bahkan hingga meliputi setiap lafaz isim maupun fi'il yang berakhiran alif maqsurah. Contohnya pada kalimat seperti wadduha, ini akhirnya adalah alif maqsurah, ataupun sa'a, ahwa, fasawwa, fahada. Nah, jadi menurut Imam Al-Kisai ini juga dibaca dengan imalah wadduha. Maka tidak heran ada qari-qari kita yang menguasai ilmu tajwid dan menguasai beberapa qiraah, dia membaca ini dengan imalah. Jadi sehingga kita tidak perlu heran ketika ada membaca wadduha. Nah, demikian. Jadi nanti tidak ada timbulnya perdebatan di situ pada kalimat-kalimat yang dibaca dengan imalah. Nah, demikian. Yang ketiga, naqal. Menurut bahasa artinya memindahkan. Namun menurut istilah memindahkan harakat suatu huruf kepada huruf yang lainnya ketika dibaca, tetapi tidak dalam tulisan, yaitu memindahkan harakat hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Naqal hanya terdapat pada surat Al-Hujurat ayat ke-11, yaitu pada lafaz bi'salismu. Hamzah yang pertama yang berharakat kasrah menjadi hilang dan harakatnya dipindahkan ke huruf lam sebelumnya. Jadi bacaan sebelum dinaqal bi'sal ismu, setelah dinaqal menjadi
Bi salis ini. Nah, demikian. Kemudian yang keempat yaitu ismam. Secara bahasa ismam artinya monyong, sedangkan menurut istilah ialah memonyongkan dua bibir tanpa bersuara dan tanpa bernafas untuk mengiringi huruf yang bersukun sebagai isyarat dhammah. Dalam Al-Quran, ismam hanya terdapat pada surah Yusuf ayat ke-11 yaitu pada lafaz la ta'maunnah. Cara bacanya ialah dengan bibir dihimpun maju seraya ditahan sejenak ketika pengucapan lafaz man, sehingga terdengar seperti bunyi la ta'maunnah. Kemudian yang kelima yaitu ikhtilas. Secara bahasa artinya ialah menyambar. Sedangkan dalam ilmu tajwid adalah mempercepat bacaan seakan-akan antara dua huruf bersambung. Ikhtilas hanya terdapat pada surat An-Nur ayat 53 pada lafaz wa yattaqi faulaika. Cara membacanya dengan mempercepat pengucapan huruf H yang berharkat kasrah, untuk selanjutnya dengan cepat berpindah pengucapan huruf Fa yang berharkat fathah. Jadi cara pengucapannya huruf H ini terasa seperti agak tipis sehingga kedengarannya kurang jelas. Wa yattaqi faulaika. Nah, ini ikhtilas ini hanya terjadi pada surat An-Nur ayat 53. Yang namun ada juga kadang-kadang teman kita yang mempergunakan ikhtilas bukan pada tempatnya, seperti contohnya pada bismillah ketika membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, hanya ini kurang jelas sehingga kedengarannya seperti ikhtilas, padahal pada lafaz bismillah itu tidak ada hukumnya ikhtilas, dan juga pada yang lain-lainnya. Nah, demikian. Kemudian yang terakhir ialah raum. Secara bahasa raum artinya cuping telinga. Sedangkan menurut istilah ialah pengucapan satu huruf setengah harakat. Raum lebih dimaksudkan sebagai isyarat pengucapan pada satu lafaz yang diwakafkan, yakni ketika dua huruf yang sama-sama bersukun bertemu dalam proses penghentian bacaan, yaitu wakaf. Contohnya misalnya pada lafaz al-qadr ataupun wal fajr. Nah, huruf sebelum ra harakatnya sukun asli, sedangkan huruf ra harakatnya sukun aridi. Maknanya kita matikan karena proses pemberhentian, yaitu wakaf. Jadi ketika wakaf, huruf yang terakhirnya itu harus kita sukunkan, kecuali pada huruf mad. Nah, karena dia sukunnya aridi, maka di sini terjadilah hukum raum. Al-qadr, al-qadr. Nah, huruf ra-nya juga kita matikan bersamaan dengan huruf dal, ataupun wal fajr, wal fajr. Huruf ra-nya juga kita matikan bersamaan dengan huruf jim, wal fajr, wal fajr. Masih kedengaran huruf ra-nya yang bersukun. Nah, demikian. Kemudian sedikit tambahan, pentingnya memahami waqaf raum seperti yang sering kita dengar dan terabaikan pada lafaz yang dibaca pada tiap-tiap hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, sehingga sangat jauh jadi perubahan makna, yaitu pada lafaz walillahil hamd. Pada lafaz tersebut maknanya adalah dan milik Allah lah segala puji. Ada sebagian orang membacanya dengan walillahil hamd tanpa menggunakan raum, maka artinya ialah dan milik Allah lah segala panas ataupun demam. Dan ada juga yang membacanya dengan menggantikan harakat huruf ha dengan ha, walillahil hamd. Nah, ini artinya lebih rinci lagi, yaitu dan milik Allah lah segala kecemasan. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dan terpelihara daripada segala kebodohan. Nah, demikian pembahasan kita tentang gharib. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.